Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat adalah ibadah yang wajib dikerjakan setiap umat muslim, khususnya sholat 5 waktu. Namun ternyata tidak semua sholat yang dikerjakan seseorang bernilai ibadah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban mendirikan sholat termasuk dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103, yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat dianjurkan mendirikan sholat. Siapapun yang menjaga sholatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaminkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Namun ada beberapa golongan orang yang meskipun mendirikan sholat namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dijelaskan bahwa ada segelintir orang yang celaka meskipun telah mendirikan sholat, yang artinya maka kecelakalah bagi orang-orang yang salat. Menurut tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Ibnu Abbas dan lain-lainnya mengatakan bahwa makna yang dimaksud dalam surat Al-Ma'un ayat 4 ialah orang-orang munafik yang mengerjakan sholatnya terang-terangan, sedangkan dalam kesendiriannya mereka tidak salat. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya, bagi orang-orang yang salat. Al-Ma'un ayat 4 yaitu mereka yang sudah berkewajiban mengerjakan sholat dan menetapinya, kemudian mereka melalaikannya. Hal ini ada kalanya mengandung pengertian tidak mengerjakan sama sekali. Menurut pendapat Ibnu Abbas, atau mengerjakannya bukan pada waktu yang telah ditetapkan baginya menurut syara, bahkan mengerjakannya di luar waktunya, sebagaimana yang dikatakan oleh Masruq dan Abdul Duha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 142, yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. An-Nisa ayat 142. Golongan orang yang sholatnya tidak diterima. Mengutip dari buku 10 Hikmah Bersiwak dan Nasihat dalam Taurat oleh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dijelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang orang-orang yang salatnya tidak diterima, yang artinya 10 orang yang salatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut satu persatu jenis orang yang salatnya tidak diterima Allah. Yang pertama, orang yang salat sendirian tanpa membaca Al-Fatihah. Yang kedua, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Yang ketiga, orang yang mengimami salat suatu kaum sementara kaum itu benci. Yang keempat, budak yang melarikan diri dari tuannya. Yang kelima, peminum arak. Yang keenam, istri yang bermalam sementara suaminya tidak ridho kepadanya. Yang ketujuh, wanita merdeka yang sholat tanpa memakai kerudung. Yang kedelapan, pemakan riba. Yang kesembilan, pemimpin yang zalim. Yang kesepuluh, orang yang biasa melakukan sholat namun sholatnya tidak mampu mencegah dirinya dari kekejian dan kemungkaran, sehingga dia justru semakin bertambah jauh dari Allah.
Solat orang munafik. Dalam kitab Sahihain telah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya itu adalah solatnya orang munafik, itu adalah solatnya orang munafik, itu adalah solatnya orang munafik. Dia duduk menunggu matahari, dan manakala matahari telah berada di antara kedua tanduk setan, yakni akan tenggelam, maka bangkitlah ia untuk sholat dan mematuk sholat dengan cepat sebanyak 4 kali tanpa menyebut Allah di dalamnya, melainkan hanya sedikit. Ini merupakan gambaran sholat asar di waktu yang terakhirnya. Sholat asar sebagaimana yang disebutkan dalam nas hadis lain disebut sholat wusta, dan yang digambarkan oleh hadis adalah batas terakhir waktunya, yaitu waktu yang dimakruhkan. Kemudian seseorang mengerjakan sholatnya di waktu itu dan mematuk sebagaimana burung gagak mematuk. Maksudnya ia mengerjakan sholatnya tanpa tumaninah dan tanpa khusyuk. Karena itulah maka dikecam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang tersebut tidak menyebut Allah dalam sholatnya, melainkan hanya sedikit sebentar. Barangkali hal yang mendorongnya melakukan sholat tiada lain pamer kepada orang lain, dan bukan karena mengharap ridha Allah. Orang yang seperti itu sama kedudukannya dengan orang yang tidak mengerjakan sholat sama sekali. Mungkin ini yang bisa kami bagikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.